Father God. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua pemberitaan Injil yang disampaikan oleh saudara-saudara kita khususnya yang berasal dari luar negeri. Mereka datang ke Indonesia karena begitu mereka cinta kepada orang-orang Indonesia untuk memberitakan Injil. Karena kita tahu bahwa di Indonesia begitu banyak orang yang masih belum mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan oleh karena itu teman-teman, mereka pergi dari kota ke kota, desa ke desa, bahkan sampai ke pelosok-pelosok mungkin mereka mewartakan Injil Kristus di sana, bahkan mereka juga mendoakan banyak orang. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Jesus Christ. Kami ingin memberitahukan kepadamu hari ini bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. That a light has come into this world. Bahwa sinarnya telah datang ke dunia. And if you go to this light, your life can be changed in the best way. Jika kamu datang kepada sinar itu, maka hidupmu akan berubah dengan cara yang lebih baik. Jesus Christ is the eternal hope and Yesus Kristus salvation. adalah Is the eternal hope and salvation of all mankind. Yesus adalah kasih karunia yang sempurna yang kekal. He is the way, the truth, and the life. Dialah jalan kebenaran dan hidup. If you call upon the name of Jesus, Jika engkau membawa kasih karunia Tuhan, you can know kamu bisa tahu that when you die, you will be with God. ketika engkau mati, kamu akan bersama dengan Tuhan. There is peace found in the cross. Ada anugerah di atas kayu salib. Isa is more than a prophet. Yesus Kristus lebih dari nabi. He is salvation. Dia adalah penyelamat. He is life. Dia adalah hidup. He is hope for your soul. Dia adalah harapan untuk jiwamu. We are here because we love you. Kami di sini karena kami mencintai engkau semua. We care about you and your families. Kami peduli kepada kamu dan keluarga kamu semua. We want you to feel loved. Kami engkau merasakan cinta. We want you to find healing inside of your heart. Kami engkau menemukan pengobatan di dalam dirimu. The Bible says Alkitab mengatakan, that unless we repent, we will all perish. jika kita tidak bertobat, maka kita akan mati semua. We must ask God to forgive us for our sins. Kita harus bertanya kepada meminta Tuhan untuk mengampuni dosa kita. We have all sinned and fallen short of God's glory. Kita semua telah jatuh ke dalam dosa And we need a payment for that sin. dan kita harus butuh pembayaran untuk dosa-dosa kita. Jesus Christ died on the cross as a payment for all the bad things Yesus you have ever Kristus done. mati di atas kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita. Jesus Christ died for you. Yesus Kristus mati untukmu semua. And on the third day, he rose Dan from pada the hari dead. yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. And he is alive Dan dia hidup, in power mempunyai kuasa. and glory. Kuasa. There is hope in Jesus. Ada harapan di dalam Yesus Kristus. Call upon his name and you can be saved. Panggil namanya dan engkau akan selamat. Trust in Jesus. Percaya di dalam namanya. Ask him for new life. Bertanya, minta untuk hidup yang baru. Get your phone and download a Bible. Ambil dan download Bible. And if you can read, begin to read about the life of Jesus. Dan engkau bisa membaca, mulailah membaca Alkitab. I love you. Saya mencintai engkau. I travel all over the world Saya telah menjelajahi seluruh dunia. so that you can hear the gospel. Supaya engkau bisa mendengar anugerah. The gospel means good news. Injil berarti kabar baik. It is good news that Jesus Christ died for you Kabar baik bahwa Yesus Kristus telah mati untukmu. and he rose from the dead Dan dia bangkit dari antara orang mati. and he is coming back. Dan dia akan datang kembali. And I want your life to be blessed.
Dan dia ingin hidupmu diberkati. I want you to have the things that you need. Saya ingin kau memiliki apa yang kamu butuhkan. If God is your Father, He will provide for you. Jika Tuhan itu Bapamu, maka dia akan menyiapkannya untukmu. I ask you today, Saya meminta kepadamu, come and let us pray with you. datanglah dan kami akan berdoa untukmu. Let us teach you about Jesus Christ Berikan kami kesempatan untuk memberitahu kamu tentang Yesus Kristus, so that you can have new life in Him. sehingga kamu bisa memiliki hidup yang baru. If you ask Him today to forgive you Jika engkau meminta untuk hari ini mengampuni engkau and to live inside of you, dan hidup di dalam engkau, He is faithful to do this. dan dia setia untuk melakukan itu. So I ask you, Saya meminta kamu, come, datanglah. let us share the love of Jesus Christ with you Biarkan today. kami untuk membagikan kasih karunia Tuhan itu. God bless you, my friends. Tuhan memberkati engkau semua teman-temanku. Thank you. Terima kasih. Well, what's your name? Siapa namamu, Bu? Budiat. Budiat. You hold my hand? Translate for me? Father God, in the name of Jesus Christ, Dalam nama Tuhan Yesus, I bless this woman. saya memberkati wanita ini. I pray that you would look inside of her heart Saya berdoa untuk engkau tinggal di dalam hatinya, and you would bless her in a special way. dan engkau memberkatinya dalam cara yang spesial. Take her hurt, Ambillah hatinya, take the pain, ambillah kesakitannya, heal her, God. sembuhkan dia Tuhan. Give her the financial security that she needs in her life. Berikanlah dia berkat finansial dalam hidupnya. Help her family, Berkati keluarganya, tolong keluarganya. help her children, Tolong anak-anaknya. help them to see you, Tolong mereka untuk bisa melihat engkau. help them to know you. Berkati mereka tolong dia untuk bisa We love you, mengetahui God. engkau. Kami mencintai engkau Tuhan. Forgive us for our sins. Ampuni dosa kami In Tuhan. Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Kami berdoa. Ask her to repeat after me. Ibu ulangi sesudah dia. Okay? And just tell her what she says to just say it with as much meaning as she can. Oh, jadi ketika ibu cara yang dia ulang, usahakan supaya itu benar-benar berarti bagi ibu. Nanti dalam bahasa Indonesia bisa. Ini nanti saya yang kasih tahu ibu. Malu kan? Nggak apa-apa. Tidak apa-apa itu. Bisa. Okay, no problem. No problem. God bless you. Kasih ya. Who else wants to pray? Come. Kasih Mbak ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau didoakan? Nah, itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang mereka sampaikan tentang Kristus, bahwa hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka menyampaikan kepada orang dari pasar ke pasar, dari kota ke kota, dari desa ke desa. Mereka mewartakan tentang Injil Kristus. Mereka mengatakan bahwa hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan, ada kasih karunia. Dan di atas kayu salib telah beres dosa itu oleh pengorbanan Yesus Kristus, dan itulah yang diberitakan oleh mereka kepada semua orang yang ada di Indonesia. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini begitu banyak jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Tuhan, dan kiranya lewat pemberitaan mereka teman-teman ya, banyak orang yang kembali kepada Kristus. Dan biarlah kiranya firman yang telah ditaburkan di hati, di telinga mereka, di pikiran mereka, biarlah kiranya itu bisa berbuah dan bisa berakar, dan kiranya Roh Kudus mengerjakan hal itu di dalam hati mereka. Karena firman Tuhan berkata bahwa ketika firman itu ditabur, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, melainkan dia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu yang kita yakini teman-teman ya. Dan mereka itu begitu berani, begitu punya nyali teman-teman ya. Karena mereka punya keyakinan bahwa Tuhan menyertai, seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya pada saat itu. Demikian kepada murid-muridnya yang ada di zaman ini.
siapapun yang memberitakan Injil pasti disertai sampai pada akhir zaman. Dan tidak sampai di situ, Tuhan juga memberikan kuasa kepada mereka untuk bisa mendoakan orang, untuk bisa mendatangkan banyak mukjizat. Nah, oleh karena itu, biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita semua yang percaya bahwa pentingnya untuk mewartakan Injil Kristus, untuk memberitakan nama Yesus itu. Karena di dalam nama Yesus ada berita pengampunan dosa. Nah, itu dia teman-teman ya. Dan biarlah kiranya Indonesia menjadi negara yang benar-benar memuliakan Tuhan, banyak jiwa-jiwa di dalamnya yang mengenal Yesus Kristus, bahkan hujan pertobatan di negeri kita ini terjadi. Dan kiranya kita tetap berdoa untuk jiwa-jiwa yang masih belum diselamatkan. Kiranya mereka suatu saat nanti mereka kembali untuk mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Demikian yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.